Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Hairunisa, NIM 193223017, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menyampaikan konsep dasar bimbingan dan konseling. Pembahasan inti. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua ada ragam bimbingan menurut masalah. Yang ketiga ada tujuan bimbingan konseling. Yang keempat ada fungsi bimbingan konseling. Yang kelima ada prinsip bimbingan konseling. Dan yang terakhir ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Dewa Ketut Soekardi bahwa bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang secara terus-menerus dan sistematik oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Burks dan Steffel, mengartikan konseling adalah konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seseorang konselor, terlatih, dan seorang klien. Hubungan ini biasanya orang per orang, meskipun sering kali melibatkan lebih dari 2 orang. Hubungan tersebut dirancang untuk membantu para klien memahami dan memperjelas pandangan hidupnya, dan belajar mencapai tujuan yang ditentukan sendiri melalui pilihan-pilihan yang bermakna dan menyesuaikan masalah-masalah emosional atau antar pribadi. Selanjutnya ada ragam bimbingan menurut masalah. Yang pertama ada bimbingan akademik, sosial pribadi, karir, dan keluarga. Yang A. Bimbingan akademik. Bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik. Adapun yang termasuk masalah-masalah akademik yaitu perkenalan kurikulum, pemilihan jurusan atau konsentrasi, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas latihan, pencarian serta penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan, dan sebagainya. Bimbingan akademik dilakukan dengan cara pengembangan suatu belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Para pembimbing membantu individu mengatasi kesulitan belajar, pengembangan cara belajar yang efektif, membantu individu agar sukses dalam belajar dan mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan program atau pendidikan. Dalam pembimbingan akademik, para pembimbing berupaya memfasilitasi individu dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan. B. Bimbingan sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan yang membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial pribadi. Yang tergolong dalam masalah-masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan sesama teman, dosen, serta staf. Pemahaman sifat dan kemampuan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta penyelesaian konflik. Bimbingan sosial pribadi diarahkan untuk menetapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan pengarahan pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dihadapi oleh individu. Yang C. Bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Yang terakhir adalah bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga yang mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memperdayakan diri dengan norma keluarga, serta berperan dan berpartisipasi aktif untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Bimbingan keluarga juga membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan berkeluarga. Bimbingan keluarga juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga agar sukses, harmonis, dan bahagia.
agar kebutuhan-kebutuhan keluarga seperti keamanan dan keselamatan, kesejahteraan ekonomi dan materi, kesejahteraan fisik, psikologi dan emosional, serta kebutuhan-kebutuhan spiritual yang terpenuhi dalam suatu keluarga. Selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling. Tujuan yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseling adalah yang A. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang B. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Yang C. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Tujuan yang kedua, bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik belajar adalah yang A. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang B. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Tujuan yang ketiga, bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah yang A. Memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, kepribadian yang terkait dalam pekerjaan. Yang B. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang B ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang C ada fungsi perkembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Yang D. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat proaktif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang digunakan adalah konseli dan remedial teaching. Yang E. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseli yang membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang F ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor dan guru untuk menyelesaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang terakhir ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Di sini ada prinsip bimbingan konseli. Yang pertama, ada bimbingan dan konseli diperuntukkan untuk semua konseli. Bimbingan dan konseli sebagai proses individuasi. Bimbingan konseli menekankan hal yang positif. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang E, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang F, bimbingan dan konseling berlangsung dalam sebagai setting adegan kehidupan. Yang pertama, A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan untuk semua konseli. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan diri pada penyembuhan dan lebih mengutamakan teknik pengelompokan atau dari perseorangan. Yang B, bimbingan dan konseli sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik.
atau berbeda satu sama lainnya. Dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan pendidikan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang terjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli merupakan pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok. C. Bimbingan penekanan hal yang positif. Dalam kenyataannya, masih ada konseli yang bersifat persepsi yang negatif terhadap bimbingan karena bimbingan dipandang sebagai satu cara untuk meningkatkan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk pengembangan pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri, pemberian dorongan dan peluang untuk berkembang. Yang D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Mereka bekerja sebagai teamwork. Yang E. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseli. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya dan bimbingan memfasilitasi konseli dan mempertimbangkan penyesuaian diri dan penyempurnaan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Tujuan utama bimbingan adalah perkembangan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. Yang terakhir ada bimbingan dan konseli berlangsung dalam berbagai setting, adegan kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu melalui aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Yang terakhir ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling. A. Pelayanan pengumpulan data tentang siswa dan lingkungan. B. Konseling. C. Penyajian informasi dan penempatan. Yang D. Penilaian dan penelitian. A. Pelayanan pengumpulan data tentang siswa dan lingkungan. Pelayanan ini merupakan usaha untuk mengetahui diri individu atau siswa seluas-luasnya, beserta latar belakang lingkungannya. Hal ini melalui aspek-aspek fisik, akademik, kecerdasan, minat, cita-cita, sosial, ekonomi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Untuk pengumpulan data, siswa dapat menggunakan teknik tes atau non-tes. Teknik tes melalui psikotes dan tes presentasi belajar, sedangkan yang non-tes yaitu observasi, angket, dan wawancara. Yang B ada konseling. Konseling merupakan layanan yang penting dalam program bimbingan. Layanan ini memfasilitasi siswa untuk memperoleh bantuan pribadi secara langsung, baik itu secara face-to-face ataupun melalui media seperti telepon atau internet. Yang C, penyajian informasi dan penempatan. Penyajian informasi dalam arti menyajikan keterangan informasi dalam berbagai aspek kehidupan yang diperlukan individu, seperti menyangkut aspek, karakteristik, dan tugas-tugas perkembangan pribadi, sekolah-sekolah berkelanjutan, bahaya minuman keras dan obat-obatan terlarang. Yang terakhir, pentingnya menyesuaikan diri dengan norma-norma agama atau nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi masyarakat. Yang terakhir, D. Penilaian dan penelitian. Layanan penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui tujuan program bimbingan apa saja yang dilaksanakan dapat tercapai. Selain itu, hasil penilaian, baik terhadap program bimbingan maupun terhadap individu, dapat dipergunakan untuk bahan penelitian. Penelitian ini yang dimaksud untuk pengembangan program bimbingan dalam arti menelaah lebih jauh tentang pelaksanaannya, menelaah tentang kebutuhan bimbingan yang belum terpenuhi, serta menelaah hakikat individu dan perkembangannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.